Begini saya tengahi lagi. Makanya saksi tadi atas pertanyaan ibu ini ya, memang ini logika umum ya. Kalau kita punya kesan tertentu terhadap sesuatu, mestinya kita ingat ya. Saya misalkan saya tidak suka itu omongan ini contoh ya. Saya tidak suka omongan saudara itu. Saudara telah menghina istri saya misalkan. Nah, saya harus tahu omongan saudara yang mana yang saya tidak suka. Nah, makanya tadi ditanya ya. Untuk Anda berkesimpulan atau berkesan, semestinya saudara tahu di tayangan video tadi kata-kata terdakwa yang mana. Kalau ini sudah mengerucut ya, kata-kata terdakwa yang mana yang membuat kesan saudara bahwa seolah-olah aset negara ini akan diobral, kan begitu? Karena saudara sudah menyatakan bahwa tidak ada kata-kata obral, kan begitu? Tadi pertanyaannya ya, karena saudara itu bilang kesan saudara, apakah ini meneruskan? Apakah jawaban saudara atas pertanyaan penyidik tetap seperti apa yang saudara sampaikan di dalam BAP ini, atau diubah sesuai dengan jawaban saudara di persidangan ini? Silakan. Baik, makasih Yang Mulia. Jadi mohon izin yang saya tangkap dari statement itu, makanya tadi mohon izin saya menjelaskan ya, bahwa yang normanya aset itu bisa dilakukan pemanfaatan atau penjualan ya. Dan bahkan pemanfaatan itu ya, dari penjelasan saya dalam sebagaimana mengutip pasal 4 PP itu menjadi yang utama ya. Namun demikian mohon izin dalam video maupun dalam skrip yang saya baca itu hanya menyebutkan penjualan satu. Sehingga kembali memang itu kesan saya seolah-olah ada penekanan di sini. Seolah-olah semua aset akan dijual, padahal bukan seperti itu masalahnya. Itu harus saudara saksi paham betul itu. Saudara terdakwa Edi Mulyadi ini dibawa ke pengadilan ini atas perbuatannya, atas ucapannya, seperti itu. Yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari video tadi. Pertanyaan saya, adakah pernyataan Edi Mulyadi tadi yang menyatakan menjual obral seperti itu di dalam video tadi? Jawabannya ada atau tidak seperti itu? Tidak ada. Karena saudara kan bukan ahli bahasa, saudara tidak perlu menarasi. Saudara kan diberikan bukan diminta menerjemahkan bahasa demi bahasa. Karena kalau saudara mengerti, saya akan lanjut lagi itu, termasuk pengertian oligarki. Maka saya kenapa menahan diri? Karena saudara tidak paham. Silakan. Oke, makasih. Tadi saudara saksi ditanya, saudara saksi menonton YouTube saya, video saya di tempat saudara saksi. Asumsi saya di kantor saudara, betul? Iya, tidak. Betul. Saya katakan tidak secara utuh. Oke. Lalu saudara saksi berpendapat ada bagian-bagian yang tidak tepat. Yaitu ketika ditanya mana bagian yang tepat, yaitu ketika bicara soal penjualan aset. Saya bacakan saja dalam jawaban saudara di BAP. Itu yang halaman nomor 5 itu tadi soal inventarisasi segala macam itu normatif, saya sependapat dengan majelis, jawaban saudara normatif, tapi ketika di halaman 10, oleh karena itu tidak benar jika dikesankan pemerintah akan menjual secara obral aset-aset di Jakarta. Ini katanya dikesankan. Pertanyaan saya, ada nggak kalimat saya di video saya yang mengatakan bahwa aset-aset itu akan diobral? Yang saya dengar dan kemudian saya baca skripnya itu ada penekanan pada penjualan. Penekanan itu ada kalimat enggak? Saya akan itu aset diobral misalnya gitu. Tidak. Tidak ada. Jadi itu hanya kesan saudara. Betul. Tapi dengan BAP ini saudara sudah menjustifikasi. Bukan menjudge saya bahkan bahwa si Edi itu mengatakan akan mengobral aset-aset itu. Padahal itu tidak ada kata saya mengatakan obral. Hanya kesan. Ya kan? Begitu. Oke. Lalu secara normatif tadi saudara mengatakan, bukan normatif, saudara mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada rencana.
menjual aset-aset tadi. Oke? Berdasarkan tupoksi yang menurut istilah majelis tadi, tupoksi tadi ya, tugas pokok dan fungsi tadi ya. Ini berita-berita yang dibacakan seputar penjualan aset itu sudah lama. Misalnya ini di CNBC Indonesia itu bahkan sejak 9 Agustus 2019. Wow, aset negara di DKI 1.100 triliun dijual semua untuk ibu kota. Ini 9 Agustus 2019. Sumbernya juga nggak tanggung-tanggung, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta, kalau nggak salah begitu ya, kepada CNBC Indonesia. Kalimatnya begini, pemanfaatan aset negara bisa dengan berbagai macam, ada yang dengan disewa, kerjasama pemanfaatan, KSO atau BOT. Ada berbagai modalitas untuk bisa memanfaatkan aset tanpa dijual. Menjual bisa menjadi satu pilihan, oke? Jadi kalaupun saya mengatakan dijual tidak salah sebetulnya, walaupun untuk versi saudara tidak tepat. Karena Pertanyaannya Pak, pertanyaannya saya ingin mengatakan bahwa mengutip, yang saya ucapkan itu mengutip. Jadi tidak apa istilah dia, pertama tidak pendapat pribadi, tidak mengesankan seperti itu, karena saya mengutip ya, jabatan bos-bos itu dia. kan sangkalan sifatnya ya. Sekarang Ya. Anda saatnya bertanya Pak. Ya, oke. Yang pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin saudara mengatakan sampai saat ini tidak ada rencana menjual lawang berita ini sejak 2019. Oke, yang pertama. Yang kedua, seperti pengakuan saudara saksi tadi mengatakan hanya beberapa kali ikut rapat-rapat interdep istilah saya ya. Lintas direktorat atau apalah namanya ya. Saudara yang mengatakan kalau nggak salah RDP 2 kali. Di Bappenas beberapa kali nggak ingat. Dalam periode itu kan ada perkembangan-perkembangan yang menurut saya, saudara, bagaimana caranya saudara mengatakan tidak ada rencana, padahal sangat mungkin itu ada rencana-rencana perkembangan terbaru. Silakan. Baik, ya. Yang saya maksud rencana itu adalah sesuatu yang sudah definitif, ya, bukan norma. Ya. Kalau secara normal tadi sudah saya jelaskan yang mulia bahwa dalam undang-undang, dalam PP, di mana kami juga meskipun sebagai supporting system terlibat membantu pimpinan untuk merumuskan itu, memang dibuka opsi. Ya, apakah dengan dibuka opsi itu kemudian bisa kita katakan sebagai rencana? Mungkin belum. Ya. Artinya mungkin dilakukan, tapi kalau ditanya apakah ada rencana penjualan aset ini kepada ini, aset B kepada si C dan sebagainya, itu tidak ada atau belum ada sekarang ini. Itu penjelasan yang sudah saya sampaikan beberapa kali dalam kesempatan ini yang mulia. Cuma ingin menegaskan saja, berarti pengetahuan saudara sampai belum ada. Padahal bisa jadi dalam tempo dari 2019 sampai 2022 ini sudah ada. Yang tidak disampaikan seperti menurut istilah rekan saya tadi, apakah saudara Menteri Keuangan lapor pada Anda setelah rapat? Kan enggak. Jadi bisa jadi para petinggi Anda sudah pada rapat dan tidak mengaporkan pada Anda yang pasti tidak hadir bahwa sudah ada loh rencana. Ya penjualan. pokoknya begini, pengetahuan dia sepanjang dari kegiatan-kegiatan, entah itu RDP, ya, rapat-rapat yang dia ikuti, ya. Kalaupun di luar kegiatan yang diikuti oleh saksi tidak tahu. Oke. Mungkin saja ada, gitu ya. Mungkin saja ada, tapi saksi. Itu maksud saya, tolong dimasukkan dalam jawaban nanti. Ya, tolong dicatat, gitu maksud saya. Yang kedua, saya mau kembali ke soal kesan tadi, obral tadi, itu kan kesan ya. Nah, dengan penjelasan saudara hari ini, di siang ini di sini, pertanyaan saya, apakah ini akan diubah? Jawaban saudara dalam BAP akan diubah? Atau tetap dengan BAP ini? Itu aja. Tetap. Jadi mohon izin saya menjelaskan yang sudah saya jelaskan beberapa kali bahwa terkait dengan aset, opsinya adalah pemanfaatan dan enggak, maksudnya soal obral aset. Begini, saya tengahi lagi. Makanya saksi tadi atas pertanyaan ibu ini ya, memang ini logika umum ya. Kalau kita punya kesan tertentu terhadap sesuatu, mestinya kita ingat, ya. Saya misalkan saya tidak suka itu omongan ini contoh ya. Saya tidak suka omongan saudara itu. Saudara telah menghina istri saya misalkan. Nah, saya harus tahu omongan saudara yang mana yang saya tidak suka.
Nah, makanya tadi ditanya, ya, untuk Anda berkesimpulan atau berkesan, semestinya saudara tahu di tayangan video tadi kata-kata terdakwa yang mana. Kalau ini sudah mengerucut ya, kata-kata terdakwa yang mana yang membuat kesan saudara bahwa seolah-olah aset negara ini akan diobral, kan begitu? Karena saudara sudah menyatakan bahwa tidak ada kata-kata obral, kan begitu? Tadi pertanyaannya, ya, karena saudara itu bilang kesan saudara, apakah ini meneruskan? Apakah jawaban saudara atas pertanyaan penyidik tetap seperti apa yang saudara sampaikan di dalam BAP ini, atau diubah sesuai dengan jawaban saudara di persidangan ini? Silakan. Baik, makasih yang mulia. Jadi mohon izin yang saya tangkap dari statement itu, makanya tadi mohon izin saya menjelaskan ya, bahwa yang normanya aset itu bisa dilakukan pemanfaatan atau penjualan, ya. Dan bahkan pemanfaatan itu, ya, dari penjelasan saya dalam sebagaimana mengutip pasal 4 PP itu menjadi yang utama, ya. Namun demikian mohon izin dalam video maupun dalam skrip yang saya baca itu hanya menyebutkan penjualan satu. Sehingga kembali memang itu kesan saya seolah-olah ada penekanan di sini. Seolah-olah semua aset akan dijual, padahal bukan seperti itu masalahnya. Kemudian yang kedua juga pada saat Bapak mengatakan tentang sewa jadi nanti di sana sewa sementara di sini dijual, ya berarti memang ada narasi yang diulang ya, sehingga impresi saya ada menekankan soal penjualan itu yang mulia. Baik ya. Dan itu yang kemudian karena misalnya saja tidak menyebut tentang opsi pemanfaatan ya, sehingga kesan yang saya dapat aset ini semua dijual, dan ketika dijual itu ya big sale begitu. Demikian. Baik ya, jadi tidak secara tegas mencabut ya, itulah jawabannya di depan persidangan, begitu aja ya. Kalau mencabut nanti harus satu-satu ya. Yang mulia, sebentar. Kan ini saudara terdakwa ini saksi, dia dibawa ke meja sidang ini atas perbuatan dan ucapannya. Yang satu diantaranya tadi seperti itu. Bukan atas kesan dan pandangan orang lain. Itu harus saudara saksi paham betul itu. Saudara terdakwa Edi Mulyadi ini dibawa ke pengadilan ini atas perbuatannya, atas ucapannya, seperti itu. Yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tadi video tadi. Pertanyaan saya, adakah pernyataan Edi Mulyadi tadi yang menyatakan menjual obral seperti itu di dalam video tadi? Jawabannya ada atau tidak seperti itu? Tidak ada. Karena saudara kan bukan ahli bahasa, saudara tidak perlu menarasi. Saudara kan diberikan bukan diminta menerjemahkan bahasa demi bahasa. Karena kalau saudara mengerti, saya akan lanjut lagi itu, termasuk pengertian oligarki. Maka saya kenapa menahan diri? Karena saudara tidak paham dan tidak mengerti tentang term bahasa maupun pengertian seperti itu. Makanya saya diamkan saja seperti itu. Terima kasih. Cukup ya. Kenapa Pak? Ya. Silakan berdiri. Jangan mengulang ya. Saya mengatakan bahwa semua milik negara. Nah, sekarang saya tanya, sesuai standar operasi di Kementerian Keuangan atau Ditjen Kekayaan Negara, apakah yang disebut aset negara? Itu dulu, aset negara. Karena kalau semua milik negara betul, tapi ada yang dikatakan aset negara. Itu dulu saya tanyakan dulu. Coba. Silakan. Baik. Yang disebut aset negara itu adalah aset milik negara. Nah, dengan milik negara apa yang dicatatkan gitu? Dengan hak bukti-bukti haknya kepemilikannya apa betul, gitu loh. Betul. Sebentar Pak, belum selesai dia. Ya. Jadi Jadi jawab dulu. Silakan. Aset baik negara yang tadi mulia, apa? terima kasih. Aset negara itu aset milik negara.
nanti akan ada satu term lagi yang namanya aset dikuasai negara. Itu dua hal yang berbeda. Aset milik negara itu adalah aset yang secara legal formal dimiliki oleh negara sebagai sebuah entitas. Dan itu yang kemudian kita dapatkan besarannya dan nilainya di laporan keuangan pemerintah pusat. Di luar itu ada aset atau barang yang dikuasai negara, bukan pemerintah ya. Kalau tadi mungkin entitasnya pemerintah. Nah, ada aset dikuasai negara. Aset dikuasai negara ini ya sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar, bahwa semua bumi, air dan sebagainya dikuasai oleh negara. Dan tidak semuanya itu masuk dalam laporan keuangan. Jadi ada tanah-tanah hutan misalnya ya. Hutan itu bukan milik negara, tapi dikuasai negara. Dan hutan itu tidak ada dalam neraca kita, tidak ada dalam laporan keuangan pemerintah. Karena statusnya bukan aset milik negara, melainkan aset yang dikuasai negara. Kenapa dikuasai negara? Negara sebagai otoritas ya dari bumi, air, dan yang ada di atasnya di negara ini. Ya, pasal 33 lah. Ya, selanjutnya. Lanjut pertanyaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, apakah saudara tahu bahwa anggaran pembangunan Ibu Kota Negara berapa? Sudah ditanyakan tadi, Pak. Nah, saya jawab bahwa anggaran untuk Ibu Kota Negara sampai tahun 2045 itu sekitar 486 triliun. Sedangkan APBN menanggung 19% atau sekitar 88 atau sampai 92 triliun. Nah, sekarang pertanyaan sekarang. Menurut saudara, dengan cara apa negara untuk mengatasi kekurangan anggaran itu? Taruhlah sekitar 80% dari 400. Dengan cara apa? Baik, saya potong aja. Jadi dia hanya bisa jawab normatif, Pak. Jadi selebihnya, Pak, dari sumber lain yang sah. Nah, kalau dia sudah menjelaskan yang sah itu seperti apa, nggak bisa, Pak. Oke, ada cukup. keterbatasan ini saksi. Ya, cukup ya. Kenapa jawaban ini menimbulkan pertanyaan, Yang Mulia? Yang mana? Izin. Tadi kan dia mengatakan ada dikuasai negara, ada aset negara. Ini kan kita menyangkut masalah peralihan nanti. Pertambangan adalah dikuasai oleh negara. Ya kan tadi saudara termasuk hutan-hutan dan sebagainya dikuasai oleh negara. Tadi saudara saksi kan menyatakan termasuk lokasi di IKN itu dia dikuasai negara, tapi sudah ada hak pemanfaatan terhadap lahan tersebut. Terus bagaimana caranya negara? Ini kan pertanyaan ini. Saudara kan bisa cabut tuh. Tadi saudara bilang negara bisa mencabut. Bagaimana caranya negara mencabut atas hak-hak yang sudah ada, hak pengelolaan hutan, konsesi terhadap tambang, bagaimana? Bisa seketika atau apa? Baik, yang saya ketahui adalah, dan yang saya katakan tadi Yang Mulia adalah bahwa negara punya kekuasaan ya untuk mencabut. Ya. Tapi mengenai bagaimananya, saya tidak tahu. Untuk misalnya yang terkait dengan pertambangan, misalnya mungkin pejabat atau pegawai di Kementerian SDM yang lebih paham. Yang terkait dengan hutan mungkin pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang lebih paham. Yang saya tahu hanya secara garis besar bahwa negara memang punya kekuasaan untuk mencabut itu. Sebagaimana amanat pasal 33. Oke, saudara menyebut pasal 33. Apakah saudara tahu proses di Freeport? Itu kan sudah akan berakhir. Terus cara negara mengambil Freeport itu, bagaimana proses saudara mengetahui nggak? Ambil saja seperti itu miliknya Freeport, atau negara membeli saham dari Freeport tersebut? Tahu nggak? Saya tidak tahu. Ya. Cukup ya? Cukup ya? Oke. Masih ada saksi lain? Saya satu lagi. Dalam proses masalah, kan utang piutang di bawah saudara nggak? Direktorat saudara nggak? Utang negara? Bukan. Oh, bukan. Oke. Baik, cukup ya. Ya, berikutnya tanggapan. Bagian mana yang tidak benar, Pak? Makasih Yang Mulia. Jadi yang tidak benar tadi bahwa saya tidak pernah menyatakan obral aset.
Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi tadi ya? Pak, kalau itu dia juga menyatakan memang tidak ada Iya, kata-kata makanya- Bapak yang mengatakan obra aset. Ya, Berarti tapi benar dong di BAP keterangan ada. saksi ini. Di BAP ada. Beliau mengatakan Ya. begitu di BAP. Maka saya bilang itu tidak benar. Oh di BAP ya? ada. Yang di persidangan benar berarti. Dah, makasih. Lanjut. Yang mana? Yang mana? Pernyataan yang mana? Udah, ada lagi nanti kenapa? Ya hanya dengan Ya, tentang jual-jual aset tadi, itu saya katakan itu bukan pendapat pribadi saya, tapi itu pendapat justru para petingginya tadi, antara lain Direktur BUMN dan Dirjen HKN ya. Itu. ya baik. Dia memang mendengar, tetapi secara konkret belum ada pembahasan begitu ya. Baik, terima kasih saksi telah hadir di persidangan ini ya, membantu kami untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara ini. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang ini.